Hai, hello. Assalamualaikum. Ketemu dengan saya Gunarto Utomo. Di sini saya sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, langsung saja ya. Langsung saja ke materinya. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini adapun tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah membaca materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara, peserta didik mampu menjelaskan pengertian serta macam-macam hak dan kewajiban warga negara dengan benar. Kemudian yang kedua, itu ada setelah mempelajari berbagai macam hak dan kewajiban warga negara, Pancasila peserta didik mampu menyebutkan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai ideal, nilai instrumental, nilai praktis dalam sila-sila Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, setelah mempelajari nilai-nilai tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, peserta didik mampu mengidentifikasi soal kasus, contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan dalam rubrik aktivitas peserta didik mampu menyajikan hasil nilai-nilai Pancasila terkait kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Yang kelima, setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu menganalisis upaya pemerintah maupun warga negara dalam mengatasi maupun mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Nah, di situ ada gambar kegiatan menunjukkan kegiatan adanya pemilu. Nah, di situ contohnya ya, contoh seorang perempuan ya telah melaksanakan kegiatan pemilu. Terbukti melihat atau terlihat di jari kliknya ya, clicking sebelah kiri. Itu ada tanda atau tintanya. Itu merupakan contoh bukti dari seseorang yang telah melaksanakan pemilu, yang telah melaksanakan haknya, telah melaksanakan kewajibannya. Nah, itu merupakan ya contoh dari orang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian, adapun materi pokoknya kita. Materi pokoknya itu ada yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang B, ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang C, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang A, makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara, di situ ada dua ya. Yang pertama itu ada hak secara sosial, hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, di sini jadi semua orang di mata hukum semua sama ya, sama rata. Tidak ada yang atas, tidak ada yang tinggi, atau tidak ada yang bawah, rendah, semuanya itu sama ya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada hak secara individu. Hak secara individu itu hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan kehidupan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, di sini hak untuk hidup ya, jadi hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk dalam kesejahteraan. Nah, itu merupakan hak individu ya. Selanjutnya yaitu ada pengklarifikasi hak. Yang pertama itu ada aspek politik, yang kedua ada aspek ekonomi, tiga aspek sosial budaya, keempat itu ada aspek pertahanan dan keamanan. Selanjutnya itu ada hak politik warga negara. Yang pertama itu ada berpartisipasi dalam pemilihan umum, berpartisipasi membangun roda pemerintahan, membentuk partai politik. Nah, di situ hak politik warga negara ya, contohnya seperti yang tadi ya, di awal ya, dengan melaksanakan pemilu ya, pemilihan umum ya, coblos ya, itu merupakan contoh hak warga negara di bidang politik. Nah, selanjutnya itu ada contoh, selanjutnya ada hak dalam bidang sosial budaya. Yang pertama itu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu terdapat di pasal 27 ayat 2. Kemudian yang kedua itu ada hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Itu terdapat di pasal 29 ayat 2. Yang ketiga itu ada
hak mendapatkan pendidikan. Itu terdapat di pasal 31 ayat 1. Yang keempat, itu ada hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Terdapat di pasal 32 ayat 1 sampai 2. Yang kelima, hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Nah, itu merupakan ya contoh hak dalam bidang sosial budaya ya. Itu ada 5 contohnya ya yang terdapat di pasal-pasal. Kemudian selanjutnya itu ada hak dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi itu ada di pasal 33 ayat 1 sampai dengan 5 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang sejahterakan. Nah, di sini adalah suatu kewajibannya, kewajiban pemerintah untuk menciptakan suatu sistem ya, suatu sistem untuk mensejahterakan masyarakatnya ya atau rakyatnya ya. Nah, itu merupakan contoh dari hak dan dari hak contoh dari hak yang tadi ya, yang contoh dari hak dalam bidang ekonomi. Nah, itu ya. Contoh dari hak bidang ekonomi. Itu ada di pasal 33 ayat 1 sampai 5. Kemudian hak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuannya. Contohnya ya, hak dalam bidang sosial, dalam bidang pertahanan dan keamanan ya. Misalkan kita contohnya dalam bidang keamanan ya, contohnya misalkan kayak Siskamling, pos ronda itu yang merupakan menjaga keamanan lingkungan. Nah, itu merupakan contoh ya, contoh kewajiban kita untuk menjaga lingkungan sekitar dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, itu ya. Selanjutnya yaitu ada pengaturan operasional yang mengatur jaminan perlindungan hak warga negara. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Kemudian yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, itu yang merupakan contoh ya, contoh dari aspek-aspek hak dan kewajiban warga negara dari berbagai aspek ya. Kemudian kita lanjut ke kewajibannya. Adapun kewajibannya warga negara, yang pertama itu ada patuh kepada peraturan perundang-undangan, terus ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak orang lain, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undangnya. Jadi di sini patuh kepada peraturan. Misalkan kita saat berlalu lintas, misalkan kita berkendara sepeda motor, kita harus menggunakan helm ya. Yang pertama kita harus menggunakan helm dan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintasnya dan serta membawa surat-surat yang lengkap ya. Nah, itu yang merupakan contoh kewajiban warga negara. Kemudian yang selanjutnya, adapun hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama, di sila yang pertama itu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama, terus toleransi antar umat beragama. Nah, di sini kita diajarkan ya untuk tolong menolong antar umat beragama. Jadi tidak pandang pilih ya, entah itu agamanya Islam, entah itu agamanya Kristen, entah itu agamanya Hindu ya. Jadi kita tolong menolong tidak memandang antar umat beragama ya. Jadi semua agama kita tolong kalau perlu. Selanjutnya di sila yang kedua itu ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus itu ada melakukan atau memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia dan melakukan kegiatan atau melakukan berbagai kegiatan kemanusiaannya. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, misalkan kayak bakti sosial,
Terus menjadi relawan. Relawan seperti apa? Relawan misalkan relawan bencana alam. Nah, itu ya. Merupakan contoh dari sila yang kedua. Selanjutnya dari sila yang ketiga, itu ada nilai persatuan Indonesia. Mengedepankan kepentingan bangsa, negara daripada kepentingan pribadi. Membina persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kita harus mengerti harus mengepentingkan kepentingan bersama, mengepentingkan kepentingan orang banyak, kepentingan sosial ya, di atas kepentingan pribadi maupun golongan ya. Nah, di sini juga kita harus bersatu teguh ya. Jadi kita di sini walaupun kita berbeda-beda, ada yang dari suku Jawa, suku Sumatera. Nah, di sini kita harus tetap satu ya. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mencela ya. Jadi kita di sini harus saling menghormati. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu ya. Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang di sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sini mengutamakan kepentingan musyawarah untuk mufakat, memberikan kebebasan orang lain untuk bersikap. Nah, di sini setiap ada masalah, terus kita mau mencari solusi, sebaiknya kita menggunakan dengan cara musyawarah ya. Musyawarah untuk apa? Untuk mencapai mufakat. Nah, jadi di sini kita menggunakan musyawarah untuk mencegah adanya kayak keributan. Nah, untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian di sila yang kelima yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita harus bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain. Nah, di sini kita harus bersikap adil ya. Bersikap adil entah itu kepada orang yang lebih tua, entah itu kepada orang yang lebih muda. Nah, di sini kita harus bersikap adil ya ke semuanya ya. Tidak memandang entah itu tua, entah itu muda. Nah, di sini kita juga harus menghormati ya. Menghormati hak-hak orang lain ya, hak-hak orang lain. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.